Ya, saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai Katekismus Heidelberg. Pelajaran ini sudah beberapa kali kita bahas, dan memang kalau mau belajar firman itu nggak pernah selesai seumur hidup ya. Dan kalau selalu diulang-ulang pun tidak pernah bosan karena selalu baru. Setiap kali kita belajar, selalu ada yang baru. Nah, kita sudah membahas yang lalu bagaimana kenapa kita disebut sebagai seorang Kristen dan arti menjadi Kristen itu apa. Ya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan ke-33 dari Katekismus Singkat Heidelberg. Pertanyaannya adalah mengapa dia dinamakan anak Allah yang tunggal, padahal kita pun menjadi anak-anak Allah. Nah, tolong Silva bisa bacakan jawabannya. Karena hanya Kristus yang adalah anak yang kekal dan natural dari Allah, tetapi kita adalah anak-anak Allah melalui adopsi, melalui anugerah oleh Kristus. Ya, kita membaca dari firman Tuhan, yaitu Yohanes pasal 1 ayat 14 dan dilanjutkan dengan Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. 14 dulu, baru 12. Oke. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Baik, kita sekarang akan membahas Kristus yang disebut sebagai anak tunggal Bapa. Nah, ini istilah ini seringkali menjadi batu sandungan juga bagi orang-orang yang melihat Kristen dari sudut pandang dirinya sendiri atau sudut pandang tradisi agamanya sendiri. Dan mereka selalu mempertanyakan, mana bisa Allah itu punya anak? Ya, di sini kan disebut bahwa firman, yaitu Kristus, telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nah, pertanyaannya kan seperti tadi, bagaimana Allah bisa punya anak? Apakah Allah itu kawin dengan manusia atau bersetubuh dengan manusia? Wah, Allah orang Kristen ini, ya ini tuduhan-tuduhannya mereka ya. Allah orang Kristen ini Allah yang punya nafsu seks juga ya, sehingga bisa bersetubuh dengan manusia. Ya, ini semua pandangan-pandangan yang fitnah, yang tidak benar, yang melecehkan kekristenan tapi tanpa mengerti maksud yang sebenarnya. Jadi tolong orang-orang yang menghina kekristenan dengan mengatakan bahwa Allah orang Kristen bisa berhubungan seks dengan manusia dan akhirnya mempunyai anak, karena memang disebut ada anak tunggal Bapa.
Ya, itu adalah pelecehan dan itu adalah fitnahan, itu adalah pemikiran-pemikiran yang buta, yang tidak mengerti ajaran iman Kristen yang benar. Jadi yang dimaksud anak di sini itu adalah hanya suatu istilah. Gampangnya saya katakan misalnya ada ibu jari. Ya, saya ulangi, ibu jari. Nah, apakah kalau dikatakan ibu jari itu berarti ada anak jari? Ada bapak jari? Nah, itu tentunya tidak demikian kan. Itu hanya istilah. Lalu yang lain, contoh lain. Anak tangga. Ya, kalau ada istilah anak tangga, apakah ada bapak tangga, ada ibu tangga? Apakah bapak dan ibu tangga itu berhubungan seks sehingga punya anak tangga? Ya, kalau anak tetangga lain lagi ya. Ini anak tangga. Nah, itu kan hanya istilah kan. Orang kalau berpikir sehat tentunya tidak mengatakan, oh anak tangga berarti tangga-tangga ini bisa berhubungan seks sehingga punya anak. Bodoh sekali kalau kesimpulannya seperti itu. Ya, kalau ibu jari tadi, oh ibu jari menikah dengan bapak jari, nanti ada anak jari. Itu pikiran-pikiran yang bodoh. Ya maaf, saya harus menegaskan kebenaran ini. Karena itu jangan menuduh, asal menuduh tentang kekristenan yang katanya Allah orang Kristen bisa berhubungan seks dengan manusia lalu punya anak, yaitu Yesus Kristus. Tidak. Ya, tidak pernah dikatakan dalam Alkitab bahwa Allah berhubungan seks dengan manusia. Tapi yang jelas, Tuhan Yesus memang lahir melalui, dikatakan, anak darah Maria yang masih perawan. Artinya tidak ada satupun yang bersetubuh dengan Maria. Ya, dan Maria mengandung, dikatakan mengandung oleh Roh Kudus. Artinya kandungan Maria itu bukan kandungan karya manusia, tapi kandungan karena karya Allah. Bahwa memang ini adalah kejadian yang disebut sebagai supranatural. Bahwa manusia memang tidak sanggup bisa melakukan hal yang seperti ini, ya, hal ajaib yang seperti ini. Hanya Allah saja yang sanggup. Ini bukan cloning, ini bukan inseminasi, ini bukan bayi tabung, tapi ini adalah inkarnasi. Ya, kita mengatakan bahwa Kristus menjadi manusia itu adalah Kristus yang tadinya sebagai Allah anak, ya, Allah anak dalam kekekalan, lalu menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Tidak pernah dikatakan sama sekali bahwa Allah bersetubuh dan sel telur dari Maria dipersatukan dengan sperma dari Allah. Ya, itu sama sekali tidak benar. Nah, kembali lagi kepada istilah anak. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus sebagai Allah anak itu sebetulnya istilah yang
bukan hanya sekedar karena Tuhan Yesus lahir dari anak darah Maria sehingga disebut Allah anak. Tapi istilah Allah anak itu sudah dinyatakan keberadaan Allah anak itu sejak kekekalan. Jadi ada Allah pribadi pertama yaitu Allah Bapa, Allah pribadi kedua adalah Allah anak, Allah pribadi ketiga adalah Allah Roh Kudus. Nah, itu Allah Tritunggal yang ketiga-tiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, tapi juga tidak melebur bersenyawa menjadi satu zat yang baru, tidak. Jadi ketiga eksistensi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus masing-masing memiliki eksistensi sendiri, keberadaan sendiri, ya, dan sejak kekal bersama-sama dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, ini konsep Allah Tritunggal. Maka sekali lagi istilah anak itu tidak menunjukkan bahwa Allah Bapa itu melahirkan anak melalui persetubuhan dengan manusia. Tapi istilah anak itu adalah menunjukkan hubungan yang sangat dekat dan istimewa antara Bapa dan anak. Ya, sekali lagi menunjukkan suatu relasi yang khusus dan istimewa antara Bapa dan anak. Apakah dengan Roh Kudus tidak istimewa? Istimewa juga. Cuma ini kan istilahnya itu semua pakai istilah sendiri-sendiri yang menunjukkan cirinya. Ya, jadi cirinya adalah Allah anak ini yang nanti akan menjelma menjadi manusia. Ya, akan menjelma menjadi manusia dan melalui anak darah Maria itu. Nah, kenapa disebut juga anak tunggal? Karena hanya Kristus saja satu-satunya yang disebut sebagai anak tunggal Bapa. Ya, tidak ada yang lain, hanya Kristus yang dimana Allah pribadi kedua ini yang menjadi manusia. Dan itu disebut sebagai anak tunggal Bapa. Dan hubungan yang sangat istimewa tadi itu tidak ada yang juga bisa menyamai. Ya, tidak ada yang bisa menyamai. Kecuali Allah Tritunggal itu sendiri. Hubungan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu sangat istimewa, eksklusif, dan satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah, itulah karena itulah Kristus disebut anak tunggal Bapa. Jadi jangan mengembangkan dengan pikiran yang dari pikiran rekayasa, pikiran diri sendiri, lalu mengembangkan Allah itu bersetubuh, Allah itu punya hubungan seks dan sebagainya. Itu semua fitnah yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Nah, Kristus sebagai anak datang ke dunia dengan membawa suatu misi. Jadi bukan hanya sekedar Allah mungkin nganggur di surga, lalu daripada nganggur ya udahlah kunjungan ke dunia begitu. Mengadakan tur ke dunia. Ya, itu namanya memang betul-betul pengangguran kalau seperti itu. Tapi Kristus datang ke dunia ini untuk melaksanakan suatu misi. Dan ini yang sudah dinubuatkan dalam kitab suci, ya, bahwa melalui permusuhan antara keturunan si ular dan keturunan perempuan,
yang dimaksud adalah keturunan Hawa. Ya, dan keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular, dan keturunan si ular itu, dan si ular itu akan meremukkan tumitnya. Nah, itu adalah suatu nubuatan yang digenapi dalam Kristus, bahwa Kristus akan meremukkan kepala si ular. Nah, inilah sebetulnya kedatangan Mesias, kedatangan Yesus Kristus dengan misi yang jelas. Bukan hanya sekedar datang, lalu cuma action gitu aja. Selfie gitu ya, itu pengangguran. Ya. Tidak demikian. Jadi Kristus datang dengan menjalankan suatu misi. Karena itu Kristus kalau di dunia ini selalu bilang apa? Aku hanya melakukan apa yang dikehendaki Bapakku yang di surga. Aku hanya datang sebagai utusan Bapa. Karena misinya itu jelas. Kedatangan Kristus itu jelas, bukan pengangguran dan bukan nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, ini kalau refleksi bagi saudara dan saya adalah apakah saudara juga datang ke dunia ini dengan jelas apa yang saudara tahu, apa yang harus dikerjakan selama Anda di dunia. Nah, itu perlu tahu. Ya, tapi nanti ini saya lanjutkan. Ya, ini dulu ya antara Bapa dan Anak. Bagaimana dengan Roh Kudus? Ya, itu nanti topik tersendiri ya. Roh Kudus itu kita bahas sendiri. Tapi ini sekarang kan hubungan antara anak tunggal ini. Anak tunggal, istilah anak tunggal. The only one. Ya, hanya satu-satunya anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus. Ini menunjukkan hubungan yang sangat istimewa, hubungan yang sangat dekat. Dan bukan hanya istimewa dan dekat, tapi Kristus sendiri juga menunjukkan dirinya adalah Allah. Tapi Allah pribadi yang kedua. Kalau Bapa adalah Allah pribadi yang pertama. Roh Kudus adalah Allah pribadi yang ketiga. Kenapa dikatakan pribadi? Ya karena memang masing-masing berpribadi dan masing-masing bereksistensi. Ya, saya tegaskan istilah-istilah ini yang mungkin bagi saudara yang mungkin masih baru mengenal Kristen, ya masih asing. Tapi ini perlu Anda pahami bahwa Allah kita itu memang satu hakikat dengan tiga pribadi. Satu hakikat atau satu esensi, atau ada yang juga menerjemahkan satu zat. Zat, ya, satu zat. Yaitu zat Allah, yaitu esensinya sebagai Allah, ya, esensinya atau zatnya atau hakikatnya sebagai Allah. Sedangkan pribadinya ada tiga. Ini memang sulit dipikir secara konkret bagaimana maksudnya zat dan hakikat. Mungkin gambaran yang sangat terbatas saya coba menganalogikan seperti saudara dan saya itu satu zat. Zat apa ya? Kita hakikatnya sebagai manusia. Saudara manusia, saya manusia. Tapi antara saudara dan saya, kita punya pribadi masing-masing. Andi Halim punya pribadi, saudara punya pribadi. Jadi kita, kalau saya sedang bercakap dengan Anda secara pribadi, berarti kita ini 2 orang. Ya, kalau bicara dengan 10 orang, ya berarti kita ini 11 orang. Ya, dan saya bukan Anda bukan saya, tapi saya manusia, Anda manusia. Demikian juga Kristus. Kristus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Berarti Kristus dengan Allah itu sehakikat, yaitu sebagai Allah, esensinya. Tetapi Allah bukan Kristus, Kristus bukan, Bapa bukan Kristus, Kristus bukan Bapa.
kedua-duanya Allah. Zatnya sama-sama Allahnya. Kalau saudara dan saya sama-sama manusianya. Ya ini hanya ilustrasi, tapi Allah lebih dari gambaran ini. Ya kita jangan terlalu merendahkan Allah hanya seperti hubungan manusia dengan manusia. Tidak. Karena kalau saya dengan Anda sebagai pribadi, saya bisa bertentangan dengan Anda, saya bisa punya kehendak yang berbeda dengan Anda, bahkan bertolak belakang, bahkan kita bisa bermusuhan, bahkan kita berkelahi. Ya, bahkan mau saling membunuh bisa juga antara manusia dengan manusia ingin saling membunuh. Tapi antara Allah Tritunggal tidak mungkin terjadi perselisihan, tidak mungkin terjadi pertentangan, ya, dan ajaran-ajaran yang bertolak belakang itu tidak mungkin karena selalu sinkron, sejalan, searah, ya. Dan itu adalah ciri daripada Allah Tritunggal. Nah, saya membahas sampai di sini dulu tentang anak tunggal Bapa. Ya, kalau ada yang mau meresponi, ada yang mau bertanya dan sebagainya, dipersilahkan. Ya, Pak Andi, terima kasih untuk penjelasannya. Saudara, untuk Anda yang mungkin saja baru bergabung dengan Radio RMC Surabaya, Anda saat ini mengikuti program RMC Today, pembahasan Katekismus Heidelberg, dan kita sudah sampai pada pertanyaan ke-33 ya. Pertanyaan ke-33 dan pembahasannya tentang anak tunggal Allah dan anak-anak Allah. Untuk Anda yang ingin menanyakan sesuatu, Anda bisa bergabung juga melalui WhatsApp di 0813 5790 1628. Sekali lagi di 0813 5790 1628. Atau bisa juga Anda bergabung melalui Zoom untuk Anda yang sudah cukup familiar dengan aplikasi Zoom untuk kesempatan kali ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama-sama dengan kami. Ada Saudara Bambang juga sudah bergabung. Terima kasih untuk kesetiaannya. Ya, Pak Andi, apa yang tadi Pak Andi jelaskan berkaitan dengan Kristus sebagai anak tunggal Allah dan ada anggapan-anggapan di luar ya. Saya juga sempat kaget gitu ketika ada tadinya ngobrol biasa gitu lah dengan seorang teman non-Kristen, tapi akhirnya mengarah pada perdebatan ketika dia tiba-tiba mengatakan, masa sih Allah itu punya anak gitu loh. Saya udah jelaskan, maksudnya bukan seperti itu bukan anak dalam makna simbolik, itu dalam relasi dengan Allah, tapi dia tetap ngotot gitu ya, ya namanya anak Allah ya anak secara biologis gitu ya. Sampai akhirnya saya give up. Saya pikir ya sudahlah biar Tuhan saja yang mencerahkan dia gitu untuk bisa memahami. Teman saya itu juga punya satu statement dan bagi saya kayak nggak masuk akal juga. Tapi mungkin itu dalam pemahaman dia sebagai orang yang tidak percaya. Dia katakan Allah mana, Bapak mana yang begitu kejam yang membiarkan atau justru menyuruh anaknya menjalankan misi untuk menebus dosa manusia dengan cara disalibkan. Ya, dengan mencoba menjelaskan sederhana, tetap dia merasa nggak bisa gitu ya. Apakah memang ada hambatan gitu ya Pak Andi ya bagi orang-orang yang belum mendapat pencerahan dari Allah untuk mengerti hal-hal yang sifatnya ilahi gitu ya, nggak bisa dipahami secara biologis. Termasuk juga statement bahwa Kristus itu lahir secara biologis dan juga biologis maksudnya Allah Bapa punya anak. Dan yang kedua tadi statement bahwa Bapak itu begitu kejam gitu loh kok membiarkan anaknya disalibkan. Itu yang sering gitu dan kadang-kadang kalau menjelaskan ya akhirnya terjadi debat kusir gitu Pak. Ya,
Memang tidak mudah untuk berdiskusi dengan mereka yang belum dicelikkan mata rohaninya dan diberi pemahaman yang benar tentang iman Kristen yang sejati. Artinya belum dilahirkan kembali dan belum mengalami pertobatan, ya dia sama sekali tidak mengerti. Maka bagi mereka cocok seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Kamu harus dilahirkan kembali. Ya, supaya kamu bisa melihat kerajaan Allah. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, selamanya kamu buta dan tidak akan memahami kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah. Mungkin suatu saat kita berjumpa dengan orang yang tadi seperti temannya Silva, mungkin kasih tahu itu Yohanes 3 ayat 3 dan ayat 5 dan ayat 7 ya. Itu untuk dia juga berpikir seperti Nikodemus. Maksudnya bukan berpikir seperti Nikodemus, maksudnya ditegur seperti Tuhan Yesus menegur Nikodemus. Kamu memang nggak akan bisa mengerti dan memahami kebenaran ini kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Nah, itu satu poin yang mungkin menyebabkan dia agak terkejut atau agak kaget atau shock kalau kita langsung skak seperti itu ya. Itu kalau istilahnya kalau main catur ya skakmat gitu ya. Jadi kamu nggak mungkin bisa mengerti kebenaran ini. Kamu harus dilahirkan kembali. Tapi kita juga sadar bahwa kelahiran kembali itu juga pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Dan dia membutuhkan anugerah Allah untuk bisa dilahirkan kembali. Itu yang pertama saya kira. Jadi itu model apologetika kita untuk langsung membuat orang kaget sedikit ya. Kita kadang-kadang kalau berapologetika terlalu halus ya, dan kita biarkan orang pada posisinya dia dan kita pada posisi kita. Akhirnya memang tidak pernah ketemu selama dia berada di posisinya dia dan kita di posisi kita, dan kita seolah-olah membiarkan diskusi itu berjalan dengan posisi masing-masing yang memang tidak akan ketemu. Yang kedua, ini teori berapologetika mungkin ya, pelajaran apologetika. Jadi yang kedua, selain tadi tembak langsung, kamu tidak mungkin bisa mengerti kebenaran ini kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Yang kedua itu saya pernah juga main tembak langsung itu dengan mengatakan bahwa pandangan Anda itu memang salah. Ya, jadi langsung bukan mau menghakimi kita, tapi kita langsung tunjukkan dari sudut pandang iman Kristen yang sejati, dan kebenaran iman Kristen itu sebetulnya kebenaran yang universal. Ya, jadi saya tegaskan pandangan ini, kebenaran iman Kristen itu adalah kebenaran yang universal. Artinya siapapun dan dengan latar belakang apapun dan termasuk agama apapun itu seharusnya bisa menerima kebenaran universal ini. Karena Allah adalah Allah semua makhluk. Ya, Allah adalah Allah pencipta langit dan bumi, dan Allah semua makhluk yang ada di bumi ini, termasuk Allah semua manusia. Jadi kebenaran Allah itu adalah kebenaran yang berotoritas bagi
bagi semua manusia. Bukan hanya bagi orang Kristen aja sebetulnya. Kebenaran Allah itu kebenaran yang berotoritas bagi semua manusia. Dan karena itu saya berani menyatakan mana yang benar dan mana salah yang menurut standar Allah. Dan itu bukan relatif, itu mutlak. Suatu kebenaran yang mutlak. Bukan menurut saya, tapi ini menurut Allah. Wah, itu kan bikin shock juga ya, kalau kebenaran yang saya mau nyatakan ini kebenaran Allah, ini bukan kebenaran saya. Kalau kebenaran saya, Anda boleh tolak. Tapi kalau ini kebenaran Allah, Anda menolak, Anda yang rugi. Karena Anda sedang menolak kebenaran Allah. Nah, itu yang saya maksud. Dengan diskusi semacam ini, itu kita harus menggunakan ilmu apologetika yang benar. Dan ilmu apologetika yang saya sedang ajarkan itu hanya membahas dua macam aja, yaitu presupposisi dan epistemologi. Ya, dua hal itu kalau tidak dipahami dan kita tidak mengerti, ya kita akhirnya hanya berkutat seputar ya ini aku, itu kamu. Akhirnya aku ya aku, kamu ya kamu. Tapi kita tidak bisa menunjukkan bahwa apa yang saya dapat itu adalah kebenaran yang dari Allah yang juga seharusnya kamu pahami atau kamu akui kebenaran itu. Misalnya seperti ini ya, kebenaran yang harus diakui bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Nah, ini kan bukan hanya kebenaran iman Kristen, tapi ini adalah kebenaran yang semua manusia, semua makhluk harus memahami dan mengenal kebenaran yang hakiki ini, bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Ini bukan hanya milikku, tapi kamu juga harus yakin itu. Nah, ini contohnya bahwa kebenaran iman Kristen itu kebenaran yang universal. Ya, ini sedikit melebar. Saya pernah diskusi dengan seorang yang beragama Islam. Dan saya katakan kepada dia bahwa ajaran yang benar tentang manusia adalah manusia sejak lahir itu sudah berdosa. Nah, kalau menurut agama lain kan selalu rumusnya hampir sama semua agama lain, bahwa manusia lahir itu pertama kali lahir itu putih bersih, tidak ada dosa. Tapi Alkitab berkata sejak lahir sudah berdosa. Nah, ayo kita diskusi dan kita buktikan kebenaran ini. Akhirnya dia tidak bisa mengelak bahwa itu adalah kebenaran yang fakta. Semua manusia yang lahir itu lahir dalam keadaan berdosa. Saya bisa buktikan itu dengan contoh-contoh ya. Anak kecil itu tidak usah diajari berdosa, bisa dosa sendiri. Yang namanya dosa itu tidak usah belajar. Pinter-pinter sendiri. Yang namanya dendam itu orang apa belajar untuk dendam. Yang namanya egois itu orang apa belajar untuk egois. Nah, ini contoh-contoh seperti itu. Sehingga untuk memahami kebenaran itu harus tadi lahir baru, dan kita tunjukkan juga suatu kebenaran yang istilahnya universal itu tadi. Ya, tapi memang untuk bicara Allah Tritunggal itu tidak mudah, tapi kita tetap bisa memaparkan kebenaran itu. Bahwa misalnya begini logikanya. Kalau Allah yang menjadi manusia itu bukan suatu yang tidak mungkin. Ya, tapi yang tidak mungkin itu adalah kalau manusia menjadi Allah.
Itu yang tidak mungkin. Nah, ini kebenaran yang seharusnya mereka juga amini kan, bahwa kalau Allah yang menjadi manusia itu it's okay. Karena Allah mampu menjadi manusia, karena dia maha kuasa, dia berdaulat atas segala sesuatu, dia mau melakukan kehendaknya, tidak ada yang bisa menghalangi, karena dia maha kuasa. Mau jadi apa saja Allah bisa. Karena dia maha kuasa. Tapi kalau manusia yang menjadi Allah itu yang tidak mungkin. Kenapa? Karena manusia itu kan ciptaan. Bagaimana ciptaan mau menjadi pencipta. Nah, itu yang tidak mungkin. Itu yang kebenaran yang kontradiktif. Ya, mungkin seperti ini yang diberikan contoh bahwa ada kebenaran-kebenaran iman Kristen yang memang universal, yang mereka harus juga bersama-sama dengan kita amini kebenaran itu dan terima kebenaran itu. Ya, dan itu memang membutuhkan waktu untuk sampai bisa betul-betul memahami tentang kebenaran iman Kristen yang sebenarnya. Ya, jadi kalau tadi Allah punya anak itu, apakah Allah bersetubuh dengan manusia? Kita jawab dengan jelas tidak. Nah, kalau tadi dikatakan apakah Allah itu tega kalau melihat anaknya disiksa dan menderita seperti itu dibiarkan? Siapa bilang Allah tega dan Allah membiarkan? Nah, kita langsung counter omongannya dia itu. Misalnya dia menuduh, Allahmu kok sadis ya, kok membiarkan anaknya disiksa begitu saja, ya, dan kok tega-teganya. Kita langsung counter. Siapa yang bilang Allah kita tega? Siapa yang bilang Allah membiarkan? Tidak. Itu konsep yang salah tentang atau tuduhan yang salah terhadap tuduhan iman Kristen. Nah, itu istilahnya berapologetika, itu seperti itu. Ya. Ya, Pak Andi, terima kasih. Sepertinya memang harus belajar banyak untuk berapologetika ya, Pak. Ini Pak Andi, akhir-akhir ini saya juga sering memperhatikan banyak sharing-sharing di YouTube ya. Dan ini kaitannya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia katakan, aku tidak meninggalkan engkau seorang diri, tapi aku menghadirkan Roh Kudus untuk menjadi penolong dan yang mendampingi orang percaya. Dan bukan berarti Allah Bapa, Allah Anak juga tetap berkarya dalam diri kita bersama dengan Allah Roh Kudus. Tetapi kalau saya perhatikan beberapa testimoni di YouTube, dan sebenarnya bukan di YouTube aja, jauh sebelum ada YouTube, saya sering mendengar testimoni dari orang-orang yang tadinya non-Kristen, tapi kemudian dia akhirnya bertobat menjadi orang percaya. Testimoninya mereka begini, ada yang melihat penampakan, tapi ada juga yang melalui mimpi. Jadi mereka katakan, saya ketemu Yesus. Taunya Yesus dari mana? Dia nunjukin gambar. Seperti ini yang saya ketemu gitu loh. Dan itu menjadi pintu bagi beberapa orang untuk bersaksi dan kemudian orang itu percaya kepada Yesus. Nah, dalam arti ini kan berarti Tuhan Yesus hadir kembali gitu loh dalam penampakan atau melalui atribut-atribut sesuai dengan testimoni orang-orang ini. Dan sekarang semakin banyak testimoni tersebut kalau kita perhatikan di YouTube ya, banyak apakah orang Indonesia atau orang-orang di daerah yang memang sulit dijangkau oleh penginjilan, daerah-daerah yang tertutup untuk penginjilan, tapi media massa, televisi, YouTube itu bisa masuk gitu loh. Jadi penginjilannya lebih gampang. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana teologi reform memandang hal yang seperti ini atau penjelasan umum, Pak, bahwa Yesus kembali hadir dalam wujud yang mereka lihat ya, memang bukan secara fisik, tapi memang hadir nyata gitu di antara orang-orang yang kemudian menjadi percaya. Termasuk orang-orang yang juga tadinya nggak percaya, bahkan sampai saat ini saya lihat dia, tapi saya tetap nggak mau percaya gitu, tetap ada. Tapi secara fisik mereka bisa lihat, tapi bukan badani ya Pak. Ya. Ya, kembali ke prinsip cara kerja Kristus
dan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia, berinkarnasi. Selama dia hidup di dunia, dia hadir di dunia. Dan setelah itu Kristus mati dan bangkit, lalu masih kembali ke dunia, bertemu dengan murid-muridnya, dan pertemuan-pertemuan yang finalisasi istilahnya. Dan setelah Kristus mengadakan pertemuan-pertemuan sampai final, akhirnya dia naik ke surga. Dan malaikat berkata Tuhan Yesus akan datang kembali seperti cara dia naik ke surga. Nah, setelah itu ya sudah, Kristus di surga dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan ini tentunya hanya suatu istilah, duduk atau berdiri. Itu hanya istilah saja, dan di sebelah kanan Allah Bapa menunjukkan bahwa Kristus bertahta bersama dengan Allah Bapa. Ya, memerintah bersama dengan Allah Bapa. Dan Roh Kudus bagaimana? Ya sama sebetulnya, cuma enggak, kalau tidak disebut bukan berarti tidak ada. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau Kristus itu masih bisa dilihat oleh beberapa orang, hadir di pertemuan-pertemuan dengan mereka, mengadakan istilahnya perjumpaan dengan mereka atau penampakan kepada mereka. Jadi menurut saya yang sekarang ini bekerja, ini bukan menurut saya, menurut Alkitab, yang sekarang ini bekerja di tengah-tengah kita itu bukan Tuhan Yesus lagi, tapi Roh Kudus. Jadi apa yang menjadi peran Tuhan Yesus sudah selesai semuanya, dan sekarang adalah peran Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, kalau ada penampakan atau perjumpaan dengan Tuhan Yesus, itu dikasih tanda petik bahwa sebetulnya itu adalah Roh Kudus yang hadir. Maaf, jadi saya tidak langsung menjamin itu Roh Kudus ya. Itu penampakan itu masih harus diuji kebenarannya, apakah benar-benar itu Roh Kudus, apakah benar itu pekerjaan Tuhan, atau bisa juga setan datang dengan menyamar sebagai Roh Kudus atau sebagai Tuhan Yesus. Itu bisa juga penampakan dari setan. Ya, karena setan itu selalu hadir dengan spiritnya setan itu selalu menyerupai yang asli. Ya, datang dengan menyerupai yang asli. Karena memang itu hobinya iblis dari dulu, menyerupai yang asli. Jadi harus diuji. Pertemuan-pertemuan orang seperti itu, katanya melihat Kristus, gambarnya kayak apa ya? Kayak lukisan-lukisan. Nah, itu aja sudah salah. Kenapa salah? Karena lukisan itu bukan menunjukkan kepada Kristus. Ya, maksudnya Kristus itu wajahnya tidak seperti yang di lukisan-lukisan itu. Itu hanya dugaan atau perakiraan orang yang melukis tentang wajah Tuhan Yesus. Tapi yang tahu persis wajah Tuhan Yesus tidak ada. Dan tidak ada satupun pelukis yang pernah melihat Tuhan Yesus. Dan biarpun di zamannya Tuhan Yesus hadir, tidak ada satupun yang melukis wajah Tuhan Yesus. Jadi tidak ada yang tahu. Kalau sampai bilang, oh saya lihat itu wajahnya Tuhan Yesus, oh persis seperti foto-foto di gambar-gambar tentang Tuhan Yesus, itu sudah pasti tambah banyak salahnya. Ya, karena Kristus di situ kan digambarkan seperti orang Barat.
Padahal Kristus kan bukan orang Barat, Kristus itu orang Yahudi. Ya, sehingga ada juga orang gambar pelukis-pelukis dari Tiongkok yang menggambarkan Kristus dengan mata sipit seperti orang Tionghoa. Ya, nanti orang Negro menggambarkan Kristus seperti orang Negro yang hitam pekat gitu. Nah, itu juga tidak benar karena Kristus yang di Alkitab itu dikatakan bahwa Kristus adalah keturunan orang Yahudi. Ya. Nah, jadi penampakan-penampakan seperti itu bagi saya masih tanda tanya. Tapi kalau toh benar hasilnya membawa orang itu datang kepada Kristus dan betul-betul bertobat dan kelahiran kembali, maka itu namanya anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada dia melalui penampakan yang dialami. Nah, penampakan itu sendiri apakah asli atau palsu? Dan penampakan itu apakah Tuhan Yesus yang sendiri datang? Saya jawab pasti tidak. Karena Tuhan Yesus sudah berada di sebelah kanan Allah Bapa dan Tuhan Yesus sudah tidak lagi hadir berulang kali di dunia ini, tapi Kristus sudah menyerahkan semua kepada Roh Kudus. Nah, jadi yang mereka lihat itu adalah boleh dikatakan hasil dari tanda petik penampakan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Yang pada saat mereka melihat, langsung mereka menafsirkan, ini Kristus. Ya terserahlah itu mau disebut Kristus, mau disebut apa, tapi yang jelas itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan kalau mereka betul-betul bertobat, itu namanya mereka mendapat belas kasihan Tuhan. Dan mereka dianugerahi untuk bisa dilahirkan kembali dan bertobat. Yaitu jawaban saya untuk orang-orang yang merasa ada perjumpaan dengan Kristus. Ya, jadi prinsipnya adalah Kristus sekarang sudah tidak bersama-sama dengan kita, tapi Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Oke. Ya, Pak Andi, terima kasih penjelasannya dan terima kasih juga untuk saudara-saudara yang juga sudah bergabung melalui Zoom juga, ada juga yang bergabung dan ada pertanyaan melalui WhatsApp. Pak Elia, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Pak Elia, Pak Andi. Secara ordo Allah Tritunggal ada tingkatannya. Nah ini ketika Tuhan Yesus berseru Eli, Eli, lama sabachthani, bukankah Yesus itu adalah Allah? Tetapi kok bertanya seolah-olah Allah Bapa berada di tempat yang lain, begitu Pak? Ini yang ditanyakan oleh Pak Elia. Terima kasih sudah setia Pak Elia. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan ini pertanyaan berat dan harus dibahas secara khusus. Semoga di acara obrolan santai suatu saat saya akan membahas Eli lama sabachthani. Ya. Nah, pertanyaan ini sering disalah mengerti oleh orang-orang yang tidak memahami atau tidak mendalami Alkitab dengan baik. Sehingga ya itu dikatakan Tuhan Yesus waktu itu merasa ditinggal Bapa atau Tuhan Yesus merasa dianaktirikan oleh Bapa atau ya macam-macam lah atau mengalami konflik dengan Allah Bapa sehingga Tuhan Yesus bertanya atau Tuhan Yesus tidak mengerti kenapa Allah Bapa begitu jahat kepada dia. Nah, ini semua adalah dugaan-dugaan manusia yang tidak benar tentang peristiwa Eli lama sabachthani. Ya, dan itu peristiwa apa Eli lama sabachthani? Semoga nanti saya bisa jawab mungkin di dekat-dekat Paskah ya atau Jumat Agung bulan sekitar Februari atau Maret gitu. Masih jauh ya, mungkin Pak Eli
Pak Elia sudah nggak sabar. Ya, tapi Pak, ya silakan. ada dua sebelum pertanyaan cuma belum dijawab, ditanyakan, dibacakan oleh Bu Silva. Oh, benar lagi saya ngomongnya. Bagaimana dengan bagaimana ordo Allah Tritunggal dengan kiamat, Pak? Apakah betul Yesus tidak tahu hari kiamat? Kapan dan waktunya? Tuhan Yesus tidak tahu hari kiamat pada saat dia berinkarnasi menjadi manusia. Karena waktu Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia, dia dikatakan mengosongkan diri. Dan dia sebagai Allah 100% maupun manusia 100% pada saat itu dibatasi. Dalam pembatasan. Dan dalam pembatasan itu pun dia benar-benar tidak tahu. Saya tidak memisahkan antara kemanusiaan dan keilahian Kristus pada saat dia menjadi manusia, karena kedua-duanya menjadi satu di dalam diri Kristus. Jadi saya menghindari jawaban-jawaban, oh itu manusianya yang ngomong, atau oh itu ilahinya yang bekerja. Saya tidak mau mengatakan seperti itu, karena bagi saya Kristus adalah utuh, manusia dan ilahinya utuh di dalam diri Kristus. Pada saat Kristus di dunia. Kecuali pada saat Tuhan Yesus sudah mati ya, dan rohnya meninggalkan tubuhnya, nah itu tentunya sudah faktor manusianya sudah mati di situ. Tapi nanti kan bangkit lagi dengan manusia baru, dengan tubuh mulia maksud saya. Tapi pada saat dia membatasi diri di dalam menjadi daging, itu benar-benar dia tidak tahu hari itu. Jadi bukan pura-pura nggak tahu, tapi betul-betul dalam pembatasan yang dia tidak tahu. Seperti itu, Pak Elia. Berarti dalam kekosongannya dia memang tidak tahu begitu ya? Karena dia kan mengosongkan diri. Ya, ya. Poin mengosongkan diri itu artinya tidak mempergunakan seluruh potensi keilahiannya pada saat dia menjadi manusia. Tidak menggunakan seluruh potensi keilahiannya pada saat dia menjadi manusia. Oke, clear Pak. Sudah terjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Elia. Pak Andi, ini karena kita sudah di ujung acara, bisa merangkum seluruh penjelasan untuk hari ini Pak Andi. Baik, jadi sekali lagi anak tunggal Allah Bapa adalah satu-satunya. Karena disebut tunggal satu-satunya. Dan memang Kristus adalah punya hubungan yang satu-satunya, paling istimewa dari semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan Kristus adalah juga yang mempunyai otoritas ilahi, ya, satu-satunya Tuhan yang mencipta. Tidak ada ciptaan lain ya yang bisa menyerupai Kristus, tidak ada, hanya satu-satunya saja. Dan Kristus bukan ciptaan, karena Kristus itu sudah sejak kekal sudah ada. Maka dia memang adalah Allah pribadi kedua ya dari Allah Tritunggal, yang menjadi prinsip orang Kristen mengenal Allahnya. Orang Kristen tidak bisa dilepaskan dari prinsip Allah Tritunggal, mengenal Allah Tritunggal, karena itulah satu-satunya Allah yang benar. Begitu orang Kristen menyangkal Allah Tritunggal, entah menjadi Unitarianisme atau Sasiova atau apa, itu sudah bukan Allah yang dinyatakan oleh kitab suci.
Dan maaf, standar kita hanya kitab suci. Kalau ada standar-standar lain, kita tidak bisa menerima standar itu karena itu bukan firman Allah. Oke, kita sudah berakhir sampai di sini dan saya akan tutup dalam doa. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang sudah terlibat. Dan biarlah semua ini juga melatih kita untuk berapologetika terhadap teman-teman yang mempertanyakan tentang iman Kristen. Tadi saya sedikit mengungkapkan prinsip-prinsip apologetika di dalam menjawab pertanyaan atau tuduhan orang Kristen, tuduhan orang yang beragama bukan Kristen kepada kita semua sebagai orang percaya. Ya, mari kita berdoa bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kepada kami hikmat dan bijaksana untuk mengerti kebenaran ilahi yang daripada Tuhan asalnya. Kami serahkan supaya kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada dan membawa banyak orang datang kepada kebenaran yang sejati. Pakailah sarana-sarana ini ya Tuhan, sarana media, baik Zoom, baik YouTube, baik WhatsApp, baik aplikasi radio, RMC, semuanya boleh Tuhan pakai, sehingga semuanya menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menserahkan semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andi Halim untuk kebersamaan penjelasan tentang Katekismus Heidelberg. Saat ini kita sudah sampai pada pertanyaan 33. Dalam perjumpaan berikutnya pasti akan dilanjutkan ya Pak Andi ya, pembahasan tentang pertanyaan ke-33 ini. Kita masih belum selesai membahasnya. Iya, terima kasih untuk Anda saudara yang sudah bergabung melalui Zoom. Terima kasih juga untuk Anda yang bergabung melalui YouTube dan juga aplikasi yang lain. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.